Ya, Kalau kamu ikut sini. Pak Tony, terkait dengan adanya dari pihak polisi yang meminta kepada terdakwa Freddy Kusnedi untuk mencabut laporan, apa benar itu? Jadi begini, perkara mafia tanah yang kita disebutkan mencekam per Februari ataupun Maret tahun 2021 sudah masuk ke pengadilan, di mana ada sekitar 8 atau 9 perkara. Dengan masing-masing perkara itu ada 373, 374, nomornya itu Freddy Sutrisno, yang lainnya mulai dari 266 sampai 374. Itulah jumlah nomor perkara, di mana perkara yang satu itu 5 terdakwa, yang satu lagi 5 terdakwa. Nah, pada waktu dikatakan itu mafia tanah, tentu bayangan masyarakat begitu tajamnya bayangan tentang mafia. Ternyata dalam persidangan kemarin itu sudah diperiksa pelapor, itu Yusmirna Wita. Sudah juga diperiksa adalah seseorang yang mengembor-ngemborkan di media sosial mengenai mafia tanah, yaitu Dino Patijalal. Dan dalam persidangan itu kemarin tidak ada kalimat kata-kata mafia peradilan, mafia tanah. Sementara Dino Patijalal sendiri dalam BAP-nya nomor 8 itu kami pertanyakan, apakah Anda mengetahui perbuatan memasukkan data tidak benar, menggunakan dan seterusnya? Dia bilang tidak tahu. Lah, di mana mafianya? Nah, tadi kami mendapat informasi bahwa klien kami diintimidasi dengan iming-iming dan menyesatkan pikirannya untuk mencabut laporan terhadap Dino Patijalal di Polda Metro Jaya dengan pelapor adalah Julianta Sembiring. Begitu juga laporan di Mabes Polri dengan pelapor Henry Syahan. Diintimidasi untuk mencabut laporan tersebut karena apa? Kalau tidak ada kepentingan daripada terlapor ataupun yang lainnya, ngapain disuruh cabut laporan dengan membuat kalimat-kalimat yang menyesatkan pikiran daripada Freddy Kusnedi. Kami sebagai pengacara menjadi bertanya-tanya, mulai kapan tugas seorang penyidik mempengaruhi seorang pelapor untuk mencabut laporan polisi? Yang ada, panggil terlapor dan pelapor dianjurkan untuk berdamai. Itu perintah Kapolri, bukan menyuruh cabut laporan. Nah, di sini terjebaknya penyidik ataupun polisi yang mempengaruhi Freddy Sutrisno suruh cabut laporan. Freddy itu tidak pernah menjadi pelapor. Dia hanya sebagai korban. Telah memberikan kuasa pelapor adalah Julianta Sembiring di Polda dan Henry Syahan di Mabes Polri. Dengan demikian tidak ada guna surat yang tadi ditandatangani ataupun diserahkan Freddy kepada penyidik tadi. Jadi ada suatu keganjilan kenapa untuk dicabut laporan polisi masalah ITE, karena membuat hoak, membuat tidak menyenangkan, karena menuduh Freddy macam-macam. Nah, itu yang terjadi. Ya, apakah dalam hal ini pihak polisi tahu bahwa pelapor sebenarnya adalah kuasa hukum, bukan terdakwa? Nah, disitulah makanya kita harus beragama, kita harus beribadah, bahwa untuk orang-orang yang pikirannya sesat atau niat-niat jahat, nah disitulah malaikat menutup mata hatinya sehingga pengetahuannya jadi hilang, tertutup. Dia tidak tahu bahwa Freddy tidak pernah jadi pelapor, karena pikirnya kalau ITE yang melapor harus yang dirugikan. Freddy Sutrisno betul waktu di Polda dibawa dan hadir, di Mabes Polri dibawa dan hadir, tapi pelapornya bukan dia, kuasa hukum, pengacara, advokat. Nah, jadi sia-sia saja mempengaruhi Freddy. Yang ada, kalau mau suruh Freddy cabut kuasa kami. Dengan dicabut kuasa kami, otomatis dia bisa cabut laporan polisi. Dengan kuasa kami tidak dicabut, ya tidak pernah bisa untuk dicabut laporan polisi tersebut.
Demikian. Selama ini apa ada pihak polisi yang coba menghubungi pihak kuasa hukum untuk mencabut laporan juga? Jadi begini, laporan itu dibuat yang 1 bulan Desember, itu dilaporkan di Polda. Yang satu lagi dibuat laporan di Januari di Mabes Polri, laporannya ITE, Bung. Kenapa sekarang bulan 5 itu tidak pernah ada panggilan untuk BAP? Tidak pernah disuratin, maka kami jadi bingung. Kok giliran masyarakat kecil seperti Freddy membuat laporan 5 bulan tidak dipanggil, sementara Yusni Maratitah sama namanya membuat laporan bulan 1, bulan 2 orang ditangkap. Bagaimana ini hukum kita? Bagaimana kinerja? Apakah dibikin yang pejabat yang bisa menghubungi petinggi di polisi, laporannya bisa cepat. Yang tidak punya koneksi, laporannya di Nina bobokin. Bagaimana ini? Sekarang suruh cabut lagi. Kasihanlah si Freddy. Oke, lanjut, apa lagi? Ya, sejauh ini apakah dari pihak kuasa hukum mencoba menanyakan kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait laporan Freddy tersebut? Nah, ini serunya. Kalau dari Mabes Polri menghubungi Henry Badiri Syahan by WA dan by telepon. Dia minta hari ini pergi ketemu Freddy untuk mencabut. Sementara yang Polda, yang pelapornya adalah sebelah kanan saya, Julianta Sembiring, tidak pernah dihubungi sampai sekarang. Tapi Henry Badiri dihubungin oleh penyidik, namanya lupa saya, dari cyber, itu untuk bersama-sama supaya mencabut, bukan untuk BAP. Jadi kami pengacara juga bingung, karena waktu sekolah dihukum, waktu pendidikan advokat, nggak ada yang seperti itu. Pokoknya kalau lapor, ya segera dikeluarkan surat penyelidikan, diproses secepatnya. Kalau tidak, dihentikan, bukan suruh cabut. Nah, begitu. Apa tindakan dari kuasa hukum bila mana kasus ini tidak diproses? Ya, jadi tindakan di polisi itu ada namanya Propam. Tentu kami lihat Propam. Ada juga Kompolnas. Kami lihat Kompolnas. Nggak jalan juga, kami lapor sama wartawan biar diviralkan. Itu aja cuma upaya. Yang lain nggak ada. Apa lagi? Gitu ya? Ya. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Penjelasannya.